Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi PKMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas D semester 3, kelompok 3. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Dengan saya sendiri, Agnes Iis Menandar, dengan NIM 210106115, dengan rekan saya Syuhada Nuzula dengan NIM 210106117. Dan saya sendiri Ismi Sabina dengan NIM 210106106. Nah, jadi di video kali ini kami akan membuat tutorial mengenai pembuatan media pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia. Di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. M. Sobri Sutikno, MPD. Nah, pasti kalian semua penasaran kan bagaimana cara pembuatan dan penggunaan media sistem pernapasan tersebut. Oleh karena itu, ikutin terus videonya ya, jangan di skip-skip, oke? Tonton terus! Nah, sebelum ke tutorial pembuatannya, berikut ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada origami, balon, tulisan printout. Kemudian kardus bekas dan kertas manila. Setelah itu ada juga selang air, pipa L, pipet, botol bekas, dan karet gelang. Kemudian ada alat tulis, cutter, lem, plaster, penggaris, gunting. Nah, kemudian langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah siapkan kardus, kemudian gambarlah pola sesuai dengan bentuk gambar orang. Nah, kemudian bentuk juga pola-pola lainnya. Setelah itu, gunting pola-pola tersebut dengan rapi mengikuti bentuk pola yang sudah dibuat tadi. Kemudian, baluti pola tersebut menggunakan kertas berwarna seperti kertas manila, kertas buffalo, atau origami. Seperti contoh di video. Langkah selanjutnya, tempelkan pola-pola bagian tersebut ke atas pola gambar orang yang sudah dibuat tadi. Nah, bisa kalian lihat ya di video. Nah, ini selanjutnya kita membuat penyangga belakangnya supaya pola orang ini mau berdiri ya. Nah, tuh seperti di video ini. Kita tempelkan, nah mau dia berdiri. Kemudian sekarang kita sambungkan selang ya. Nah, sebelum itu pipa L-nya itu dibolongin dulu atasnya pakai paku yang sudah panas. Dimasukkan, dan kemudian juga buat dua bolongan atau bentuk bulat menggunakan kardus. Nah, seperti dalam video ya. Itu dibolongin, nah kemudian nanti itu ditempel. Ketika sudah ditempel itu pastikan tidak ada rongga udara ya saat menempelnya. Kemudian ini botol plastik juga tutupnya dibolongin terus dimasukkan selangnya. Nah, jadi deh. Jangan lupa pasang 2 buah balon yang diikat menggunakan karet gelang. Kemudian kita pasang selangnya, tempelkan di bentuk orang tadi, pola orang yang tadi. Nah, ini tulisan-tulisan printout tadi jangan lupa dipotong-potong, digunting. Kemudian kita tempelkan di kardus dan ini ditempelkan menggunakan pipet. Nah, jadi deh kayak gini. Setelah itu tempelkan nama-nama organ-organ tadi itu sesuai dengan di mana letak organ sistem pernapasan. Nah, ini dia media pembelajaran sistem pernafasan pada manusia sudah jadi. Bisa dilihat ya detailnya seperti ini. Sekarang kita lanjut cara penggunaan media pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini adalah media sistem pernapasan yang sudah kita buat tadi. Sudah lengkap ya organ-organ yang ada dalam sistem pernapasan pada manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran sistem pernapasan. Yang pertama itu, anak dapat mengetahui organ apa saja yang ada dalam sistem pernapasan tersebut. Nah, dan yang kedua, anak juga dapat mengetahui cara kerja atau proses sistem pernapasan tersebut. Di sini diberikan keterangan berbagai macam organ pernapasan, sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama
trakea, paru-paru, bronkus, alveolus, bronkiolus, dan juga diafragma. Nah, jadi bagaimana cara kita menjelaskan dari sistem pernapasan pada manusia ini menggunakan media pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, yang pertama kita jelaskan bahwa proses pernapasan itu dimulai dari hidung. Ketika udara atau oksigen masuk melalui hidung, kemudian di dalam hidung ini terjadi proses yang namanya penyaringan oleh bulu-bulu hidung atau rambut hidung, yaitu penyaringan kotoran atau partikel-partikel kecil yang masuk yang ada dalam udara tersebut. Nah, kemudian udara menuju ke faring, kemudian laring, kemudian masuk ke dalam trakea, dan dari trakea ini masuk ke dalam paru-paru, kemudian bronkus, kemudian bronkiolus, dan berujung di alveolus. Nah, jadi ketika udara sudah mencapai alveolus, ini terjadi di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang masuk ke dalam pembuluh darah kecil yang dinamakan kapiler. Nah, setelah itu setelah terjadinya pertukaran antara oksigen dan CO2, kemudian CO2 atau karbon dioksida itu akan didorong dari alveolus ke bronkiolus, bronkus, kemudian terus keluar melalui hidung. Jadi proses pernapasan pada manusia itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya proses inspirasi dan juga ekspirasi. Yang dimana proses inspirasi itu adalah proses masuknya udara atau oksigen ke dalam tubuh melalui paru-paru, ke dalam paru-paru. Nah, jadi ketika kita misalkan kita gunakan ya medianya, ketika kita pencet botol ini, nah kemudian ini paru-paru akan otot diafragma itu akan mengembang. Nah, kemudian yang kedua adalah proses namanya ekspirasi, yang dimana proses keluarnya keluarnya karbon dioksida ke luar tubuh melalui hidung. Nah, itu ketika tadi kan dia mengembang. Nah, ini dinamakan inspirasi. Kemudian ketika kita lepas botol ini, itu dinamakan proses ekspirasi, karena ini otot diafragma atau balonnya ini dia mengempis. Nah, jadi prosesnya itu ini dinamakan inspirasi, kemudian ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, jadi itu dia tadi bagaimana proses pembuatan media pembelajaran sistem pernapasan yang sudah kita buat tadi. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan apa saja unsur-unsur yang ada dalam media tersebut. Kemudian bagaimana cara penggunaan media tersebut juga sudah kita jelaskan. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.